berubahlah kita kepada yang lebih baik. Sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, kita akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang baik-baik. Di mana? Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah, kita puji beliau, semoga kita semua dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Benar Allah yang Maha Besar dalam firman-Nya. Kaum muslimin yang terhormat, kalau kita bicarakan masalah takwa, itu sudah jadi konsumsi pendengaran telinga kita setiap hari. Bagi bapak-bapak yang mendirikan salat jamaah Jumat, itu khatib selalu membaca itu, inni usikum wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Aku wasiatkan kepadamu wahai jamaah, bahwa hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sepanjang waktu, dan aku juga berwasiat kepada diriku. Kemudian membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai orang yang beriman sebenar-benar takwa. Janganlah engkau meninggal dunia sebelum engkau menjadi sempurna sebagai seorang muslim. Kaum muslimin yang terhormat, sempurna sebagai seorang muslim itu tunduk, taat, patuh, rela mengikuti semua aturan Allah. Itulah yang disebut kaum muslimin orang yang meninggal insya Allah di dalam redanya, kalau taat, patuh mengikuti segala perintahnya. Tapi kalau benar-benar kita sampai kepada takwa itu di dalam beramal, itu hasilnya bukan biasa, tapi luar biasa. Salah satunya kaum muslimin adalah di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Maka banyak kesempatan-kesempatan untuk kita beramal yang cenderungnya nanti amalan itu kita lakukan dengan ikhlas adalah untuk menuju derajat takwa itu. Jadi setiap amal itu menjadikan manusia yang beramal itu takwa. Orangnya beragama Islam, kemudian dia benar-benar beriman. Orang beriman itu selalu berbuat kebajikan, kebajikan yang dilakukan dengan penuh ikhlas, mukhlishina lahuddin. Insyaallah orang itu akan sampai kepada derajat takwa. Keuntungan yang pertama itu apa? Kalau kita lihat Al-Quran lagi, orang yang takwa itu tidak ada tempatnya nanti di akhirat kecuali surga.
Tidak ada tempat lain. Allah berfirman, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada tempat yang lain bagi orang takwa itu kecuali surga. Maka beramallah kita setiap saat karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal karena Allah itulah yang disebut ikhlas. Kemudian orang ikhlas itu, bapak-bapak, tidak bisa ditumbangkan oleh iblis. Itu kelebihan orang ikhlas. Dan iblis itu diberi oleh Allah waktu dan kesempatan mengganggu kita. Jadi untuk mencapai takwa itu perjuangan kita sangat berat. Melalui jalan yang berliku, mendaki, menanjak, menurun. Ada jalan yang penuh dengan onak dan duri. Itu sebabnya kaum muslimin, takwa itu adalah seperti orang berjalan di dalam onak dan duri. Dia tidak punya alas kaki. Tapi kakinya tidak tertusuk oleh duri itu. Kenapa? Karena dia sangat berhati-hati. Di orang takwa itu berhati-hati. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Tadi disebutkan jenjang-jenjangnya dari iman. Kemudian orang beriman itu imannya tidak tampak. Yang tampak itu bias dari iman. Sama dengan kita melihat lampu ini, kan dihidupkan oleh listrik. Yang listrik itu tidak tampak. Kalau kita rentangkan kawat bapak-bapak 2 buah, satu dialiri listrik, satu indak, di mata sama senampak. Tak ada beda. Tadi kalau dipaci nan pakai aliran listrik itu bisa laki tangan awak kundaknya bantiangan. Jadi iman tak kelihatan. Iman itu membuahkan orang beramal saleh. Di orang beriman itu beramal saleh. Tindak lanjutnya. Amal saleh itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat adalah amal yang diredai oleh Allah. Setiap saat kaum muslimin kita dengar buya-buya kita berjamaah menyampaikan dakwah, ya Allah, jadikanlah kedatangan kami, ibadah kami, zikir kami, tasbih kami, bacaan Al-Quran kami, langkah-langkah kaki kami menghadiri majlis ilmu, majlis taklim ini sebagai amal saleh, ya Allah. Itu doa-doa. Mudah-mudahan begitu juga kita hendaknya hari ini. Apa-apa ibu-ibu lain makan sahur tadi. Baik. Bamengkolamah nak. Ya kan? Memang berpuasa itu. Iya kan? Kaum muslimin bara jam parui awak kosong. Ada di dalamnya kabel-kabel di parui awak tu. Sel-selnya nanlah tuo. Salamokon tak bisa diberasihan karena ada nama empoknya di dalam. Lote, pecal, gado-gado, martabak Mesir, roti cane, kolak, onde-onde, iya kan? Godok. Banyak. Kaum muslimin ketika dia kosong, ibu-ibu dan bapak-bapak, istilahnya sel-sel kita yang muda tadi, dia tidak makan karena tidak dapat asupan makanan dari mulut. Maka yang dimakannya adalah sel-sel yang rusak tadi. Sehingga orang berpuasa itu sehat. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, makanya ketika itu kita sangat letih. Sedang sel-sel nan baru itu memakanan lah lamo nan tak baguna oleh. Jadi orang yang tidak berpuasa, bapak-bapak, itu rentan penyakit. Karena apa? Lambung tu panuh tarui.
Ambo kaum muslimin kalau ambo tanyuan ke anak ambo lebih kurang badan ayah, indak. Tapi ambo timbang kurang. Iya. Dari 88 turun 8 sampai. Kurangnya. Karena kita menahan lapar dan juga kita kurang tidur. Karena apa? Kaum muslimin, karena kita melakukan qiyamul lail. Kita melakukan pembacaan ayat suci Al-Quran. Menghafal-hafal kembali kalau ada hafalan yang terlupa. Ya kan? Jadi wajar saja kaum muslimin kalau bulan puasa kok kalau awak lama duduk. Iya kan? Tunan kedua, orang Minang kok memang santi yang menyambi. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayuh bidu alie, sambil menengah kaji matola lalu. Jadi dua dapat kaji tadanga kan tu lah dapat. Alhamdulillah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi tujuan segala ibadah itu Allah mengendaki kita, walaupun itu tidak akan menambah kebesarannya, keagungannya, ketaatan kita semua ini, tidak akan menambah kebesaran Allah. Dia tetap besar. Dia tetap maha tinggi, maha besar, maha berkuasa. Walaupun kita tidak mau beramal, kita jadi orang yang engkar semuanya, juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu tidak akan pernah berkurang. Jadi amal-amal yang disuruh Allah itu untuk menguntungkan kita. Kita sendiri yang akan beruntung. Kemudian bapak-bapak, kalau kita beramal itu, kita fokus kepada Allah, maka hati kita tidak melenceng kepada yang lain. Setan tidak ada peluangnya untuk masuk. Walaupun setan itu diberi kebebasan oleh Allah untuk mengganggu kita. Tapi kalau kita fokus dengan Allah, setan tidak akan mampu. Dia akan mundur. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah Masjid Raya Al-Ittihad, dengan berpuasa Ramadan, dengan salat tarawih, dengan membaca Al-Quran berulang-ulang, dan kemudian nanti 10 hari yang terakhir beriktikaf, dan pada saat itu diturunkan oleh Allah malam qadar. Jadi biasanya kadang-kadang Pak, kalau puasa kabeh kok orang tambah susui. Bagi kita yang telah punya usia lanjut ini, apa kegiatan di rumah lagi? Pulang sebentar, kok lalu sebentar jam 2 balik ke masjid. Iktikaf. Gak sekali sedawa selama hidup Pak, dapat malam qadar tu, itu ndak tangguang-tangguang. Sia umur awak kira-kira 86 tahun, selama 86 tahun tu berbuat amal baik saya. Ndak ada Pak. Balik awak umur 5 balik. Kalau ambo kini 70, kurang 5 balik 55 tahun. Nah 55 tahun tu adalah taat saja, tidak. Beda dengan Nabi. Tapi kalau kita mendapatkan malam qadar, amal yang kita kerjakan saat dia turun itu, maka sama dengan 86 tahun beramal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Jadi malaikat roh-roh itu turun membawakan berkah dari Allah. Nilai ibadah ketika itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tu kaum muslimin dia hitung-hitungnya, dia orang matematik tu 86 tahun. Namun kita sangat berharap di penghujung Ramadan nanti kita bapak-bapak berubah menjadi lebih baik dan meningkat amal kita dari biasa.
Apa-apa ibu-ibu selama puasa ko ada mencari ular bertukar sisi, bertukar kulit. Ada. Para jemaah, ular kado dapat memangsa nang kadimakannya. Jadi kalau kita karimbo bapak-bapak kama saja, ular sagadang tangan awak kuah, atulah bisanya memakan awak. Ba'a ular tu sipeknya, lidahnya bercabang. Kemudian kalau menangkap mangsa, langsung nyolili. Nyolili itu bunuh dulu nyolili, tidak bisa bernapas. Sudah tu ansu-ansu malulu awak. Ikonya balapi-lapi rakuannya. Lah masuk ke dalam beko inyo puasa 3 bulan lalu saya. Ke rumah bini baru nak pulang, ke rumah bini lama nak pulang. Nyo haniang saya berpuasa selama 3 bulan. Sudah tu bertukar lo kulitnya. Lah kulit barunya. Kemudian baiko inyo lah banjala serupa biasa balik, lai berubah perangai ular tu. Indah. Tetap manggaluang nan biso, tetap biso. Walaupun lah berpuasa kulit lah bertukar, tapi perangai indah. Ajan serupa ular tu pula awak. Berubahlah kita kepada yang lebih baik. Sehingga ibu-ibu dan bapa-bapa yang terhormat, kita akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang baik-baik. Di mana? Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah, kita puji beliau. Semoga kita semua dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.